Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair fatahi alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratain hami malaikatul muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf agak terlambat memang subuhnya sekarang maju ya. Jadi wiridan sebentar udah jam 5 lebih ini. Saya buka dulu. Ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru yaitu mubtada dan khobar. Afan Ustadz, sekarang naibul fa'il al-marfu'at. Sekarang al-marfu'at. Iya. Iya. Naibul fa'il belum dibahas? Belum Ustadz. Belum ya. Nah, sekarang kita masuk ke al-marfu'at. Tempat-tempat i'rab untuk isim ya. Sini. Tempat-tempat i'rab. Ini al-marfu itu dirofakkan. Jadi isim yang rofa itu kalau jadi apa saja. Di sini disebutkan kalau dia itu menjadi fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana dan akhwatnya, kemudian khobar ina dan akhwatnya, kemudian tawabi. Gitu. Jadi yang sudah kita pelajari itu baru hanya fa'il saja. Ini yang ini belum kita pelajari. Ini belum. Sedangkan yang nasab itu ada maf'ul bih. Ini yang nasabnya maf'ul bih, ada dzaraf atau maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul min ajlih, ada juga maf'ul mutlak, khabar kana dan akhwatnya, isim ina dan akhwatnya, ada hal, ada tamyiz, istisna dan tawabi. Yang sudah kita bahas baru maf'ul bih dan dzaraf maf'ul fih. Sisanya belum. Kemudian yang jar itu ada majrur biharfi jar, ada mudhof ilaih, yang tawabinya belum. Itu jadi masih cukup banyak. Nah di Al-Munir 1B ini kita akan selesaikan sampai yang rofaknya dulu selesai. Gitu. Nanti yang nasabnya di dan jarnya di Al-Munir 1C ya. Nah ini yang akan kita bahas. Nah, maka sebut marfu'at. Marfu'at itu isim-isim yang dia itu kedudukannya rofa. Ya, kedudukan rofa itu kalau jadi apa saja. Kalau jadi fa'il, pelaku, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isim kana dan akhwatnya, khobar ina dan akhwatnya, dan tawabi. Tawabi ini ada 4.
Tuh. Nah, yang sekarang itu fa'il kita sudah menyelesaikan. Kita masuk ke naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu adalah al-ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar fa'iluhu. Isim yang dirofakkan, yang pelakunya itu disimpan, tidak disebutkan di dalam kalimat sempurna tersebut. Gambarannya begini. Ini namanya naibul fa'il. Misalnya qara'a membaca, Zaidun al-Qur'an. Saya tulis dalam bentuk tabel dulu. Oke. Zaid membaca Quran. Nah, ini bentuk aktif. Ya, bentuk pasifnya dalam bahasa Indonesia gimana? Al-Quran dibaca Zaid. Zaid. Zaid membaca Quran, Al-Quran dibaca Zaid. Nah, dalam bahasa Arab begini. Qara'a membaca, Zaidun Al-Qur'an. Qara'a membaca, Zaid Al-Qur'an. Al-Qur'an. Qara'a fil madhi mabni fathah, Zaidun ya fa'il, rafa isim mufrad, tanda rafanya dhamma. Al-Qur'ananya maf'ul bih, nasab isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Nah, dalam bentuk pasifnya dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Qara'a-nya membaca jadi dibaca, quri'a. Nah, satu, qara'a-nya membaca jadi dibaca, nanti ada rumusnya. Membaca jadi dibaca, kemudian yang dibaca adalah Quran. Yang tadinya Quran ini nasab, dia berubah jadi rofa. Nah, ini Quran ini yang disebut naibul fa'il. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Zaidnya masih ada kalimat pasif itu. Quran dibaca Zaid. Kalau bahasa Arab itu tidak boleh. Quran dibaca. Gitu saja. Bisa difahami? Insyaallah. Nah, misalnya sini, misalnya lagi di sini kita tulis dulu ininya, membuat bentuk pasif ya. Sekarang membuat istilahnya majhul. Ini madhi, ini mudhari. Rumusnya dhammahkan awalnya. Kemudian kasrohkan
sebelum akhirnya. Awalnya kasrohkan satu huruf sebelum yang akhir. Sedangkan yang mudhari fathahkan satu huruf sebelum yang akhir. Jadi domah awalnya, kemudian kasroh yang satu harokat sebelum yang akhir. Kalau ini domah awalnya, kemudian fathah satu harokat sebelum yang akhir. Misalnya fataha telah membuka, misalnya doroba misalnya memukul, nasoro menolong. Contoh lagi misalnya syariba minum, akala makan, zahaba pergi. Nah, misalnya segini dulu. Nah, nanti fatahannya jadi membuka, jadi futiha, dibuka. Segini dulu. Futiha dibuka. Dorobanya duriba, dipukul. Nasoroknya nusiro, syaribanya syuriba, akalanya ukila. Itu jadi domahkan awalnya, terus kasrohkan satu harokat, satu huruf sebelum yang akhir. Ini fatahah yaftahu, kemudian yadribu, kemudian yansuru, kemudian yashrabu, ya'kulu. Nah, yaftahu domahkan awalnya jadi yuf, kasroh fathahkan, taknya berarti tetap fathahkan, yuftahu. Yadribu jadi Yudrobu. Yansuru menjadi Yunsaru. kemudian yashrobu, Yushrabu. ya'kulu, Kalau ya diantaranya begitu caranya. Nah, berarti setelah mengetahui ini kita bisa bikin contoh-contoh. Saya bisa bikin contoh misalnya Zaid misalnya makan ayam. Nah, dalam bahasa Arab menjadi ayam dimakan, nggak boleh ada Zaidnya. Ya, Ustadz punten. Jadi kalau misal untuk mengetahui siapanya gimana? Yang tahu itu cuma pembicara. Gitu. Jadi yang tahu itu pembicara. Nah, kalau misalnya pelakunya diketahui bersama, ya semuanya tahu, walaupun pembicara tidak menyebutkan. Seperti misalnya langit diciptakan, khuliqatis sama'u. Langit diciptakan. Pendengar tahu nggak siapa yang ciptakan? Tahu, Allah. Tahu. Jadi walaupun tidak disebutkan. Kadangkala si pelaku diketahui oleh semua orang. Artinya
si pembicara dan yang diajak bicara tahu tanpa perlu disebutkan. Nah, kadang-kala memang sama sekali nggak tahu. Misalnya dia bilang mobil dicuri. Nah, suriqatis sayarat, mobil dicuri. Nah, kenapa dia menghadirkan bentuk pasif? Karena dia nggak tahu pelakunya, maka dia hadirkan bentuk pasif. Kalau bentuk aktif kan dia harus tahu pelakunya. Fulan mencuri mobil. Gitu. Itu diantara fungsi. Jadi tidak disebutkan pelakunya memang karena sudah diketahui bersama sehingga tidak disebutkan, atau memang karena tidak tahu sama sekali si pembicara, saya nggak tahu pelakunya, makanya menghadirkan bentuk pasif, atau memang untuk menyimpan sengaja, misalnya untuk menutup aibnya atau menjaga namanya dan sebagainya, macam-macam maksud yang dituju dengan membuat kalimat pasif ini. Tapi ala kulli hal bentuk pasif dalam bahasa Arab itu begini gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Gitu, Bu. Ya, syukron Ustaz. Afwan. Zaid makan ayam. Ya'kulu Zaidun ad-dajaja. Ya'kulu fi'il mudhari' rafa. Tanda rafa dhammah. Zaidun itu fa'il rafa. Semufrad tanda rafa dhammah. Ad-dajaj maf'ul bih nasab tanda nasab fathah. Nah, sekarang makan ya'kulu kita rubah jadi bentuk pasif menjadi yukalu. Yukalu. Terus habis itu ayamnya Ad-dajaju. kita rofakan ad-dajaju. Gitu. Nah, i'rabnya yukalu adalah fi'il mudhari' rafa, tanda rafa dhamma. Ad-dajaju adalah naibul fa'il rafa. Kalau di sini kan dia maf'ul bih nasab, tanda nasab fathah, semufrad. Kalau di sini naibul fa'il, pengganti fa'il, dia rafa, tanda rafa dhammah. Sudah dipahami Bapak Ibu? Itu ya cara membuat bentuk pasif. Lagi. Tanya lagi misalnya. Dalam bahasa Indonesia, umat Islam menyembah Allah. Bentuk pasifnya? Nah, gitu. Tidak perlu ada penyebutan umat Islam. Ya, karena kita mengikuti pola dalam bahasa Arabnya. Ya'budu. Bil muslimuna. Allah. Bentuk pasifnya ya'budu jadi apa? Yu'badu. Jadi yu'badu, disembah. Siapa yang disembahnya? Allahu. Allahu. Nah, di sini kedudukan ya'budu adalah fi'il mudhari' rafa tanda rafa dhamma. Al-muslimuna fa'il rafa jamu mudzakkar salim tanda rafanya wawu. Allah maf'ul bih nasab semufrad tanda nasab fathah. Di sini menjadi naibul fa'il. Allahu naibul fa'il rafa semufrad tanda rafa dhamma. Gitu. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Pas di naibul fa'ilnya yang yu'badu itu i'rabnya gimana Ustaz? Sama. Fi'il mudhari rafa tanda rafa dhammah gitu.
Itu sama seperti basah. Sama. Kita boleh menambahkan fi'il mudhari majhul atau pasif. Boleh juga. Tapi kesananya sama. Rofa, tanda rofa, dhammah. Gitu. Ada pertanyaan? Seperti itu bentuk naibul fa'il. Kita lihat di buku. Contohnya, misalnya di sini ya qara'a Muhammadunil Qur'ana. Muhammad membaca Quran. Nah, kalau rubah bentuk pasif menjadi Al-Quran dibaca. Quri'al Qur'anu. Quran dibaca. Jadi langkahnya itu rubah fiilnya dari ma'lum ke majhul, dari aktif ke pasif. Tatbahu masak, tutbahu dimasak. Misalnya gitu. Tadi sudah disebutkan untuk madi dan mudhari'nya. Kemudian failnya dibuang. Ya, kemudian failnya dibuang. Kemudian si khudrat yang tadinya maf'ul bih jadikan rofa. Namanya naibul fa'il. Pada contoh kasus ini, tatbakhul ummu khudrawatin, ibu memasak sayur-sayuran. Tatbakhu fi'il mudhari rofa, tanda rofa dhammah. Al ummu fa'il rofa, si mufrad tanda rofa dhammah. Khudrawatin maf'ul bih nasab, jama' muannas salim tanda nasab fathah. Allah tanda nasab kasrah. Nah, caranya pertama dirubah jadi pasif, tatbahu jadi tutbahu, dimasak. Umumnya dibuang. Khudrowatin yang tadinya maf'ul bih, rofakan jadi khudrowatun. Sayur-sayuran dibuang. Sayur-sayuran dimasak kok dibuang. Sayur-sayuran dimasak. Tutbahu khudrowatun. Sayur-sayuran dimasak. Nah, begitu caranya. Nah, sekarang membuat fi'il dari yang aktif maklum. Aktif itu bina maklum. Ke bina majhul. Ke susunan pasif. Susunan yang aktif bina maklum. Susunan yang aktif bina majhul. Nah, untuk membuat susunan pasif bina majhul, domahkan awalnya. Untuk fi'il madi ya. Domahkan awal hurufnya. Kasrohkan sebelum huruf terakhir. Kataba, kutiba. Qara'a, quri'a. Zalzala, zulzila. Misalnya begitu. Kalau mudhari, domahkan awal hurufnya. Fathahkan satu huruf sebelum yang akhir. Yatbahu, yutbahu. Sudah fathah, nggak usah dirubah. Yaktubu, yuktabu. Yukrimu jadi yukromu. Gitu. Dan sebagainya. Itu namanya naibul fa'il. Nah, sekarang buat bentuk yang pasif. Nah, saya tunjuk satu orang. Makasih. Ya, makasih. Ya. Misalnya Zaid membaca kitab. Qra'u Zaidun al-kitaba. Zaid membaca kitab, yaqra'u Zaidunil kitab. Nah,
Coba saya minta satu orang di sini ada Ibu Elis, Elis Ani ya sini. Tidak ada. Ibu Nining, Yuningsih. Ada Bu Nining Ya. ada? Ada. Ada. Oke, coba teh. Zaid baca kitab bahasa Indonesia dulu. Bikin pasif yang mengikuti gaya bahasa Arab. Jadi apa? Kitab dibaca Zaid. Nah, bahasa Arab nggak ada Zaidnya. Kitab dibaca. Kitab dibaca. Ya. Ya. Kitab dibaca. Oke. Yaqra'u Zaidunil kitab menjadi gimana bentuk pasifnya? Yukra'u Mm-mm. Yukra'u Alkitabu. Iya, Al-Kitabu. Terus i'rabnya gimana? Yuqra'u. Yukra'u Fi'il apa? fi'il mudhari, Rafa, nasab, jazam. rofa, Tanda rafanya. dhammah, Al-Kitabu jadi apa? jadi fa'il, Bukan. Bentuk pasif namanya apa? Subjeknya. jadi Naibul. naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il rafa, nasab atau jar? Rofa, tanda jarnya dhammah. Tanda rafa. Baik, syukran. Saya coba lagi. Misalnya bentuknya bahasa Arabnya. Hibbul muslimuna rasula Allahi. Sekarang bahasa Indonesianya dulu dibikin. Sini ada atas nama Ibu Rosida Hilda. Ya, Astaga. Ya. Coba Bu, umat Islam mencintai Rasulullah, bentuk pasifnya bahasa Indonesia dulu. Rasulullah dicintai. Apa? Betul. Ya, betul, Rasulullah dicintai. Sekarang bahasa Arabnya. Yuhab. Yuhabu. Yuhabu ya? Terus? Yuhabu Rasulu. Terus? Rasulullahi. Yuhabbu, i'rabnya gimana? Yuhabbu fi'il apa? Yuhabbu fi'il mudhari. Apa nasab jazam? Ropa. Tanda rofa. Tanda ropanya dhammah. Rasulu. Rasulu jadi naibul fa'il. Rofa nasab jar. Jadi ropa. Isimnya isim. Isim mufrad. Tanda rofanya. Tanda ropanya dengan dhammah. Dhammah. Dan dia sebagai apa? Sebagai mudhof. Allahi. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, kita bisa lihat di dalam dalam buku. Nah, ini sekarang buatlah naibul fa'il dari jumlah berikut ini. Ya. Satu orang silahkan. Ada yang mau coba satu orang? Saya tak. Boleh. Layak ulam limun
ta'amal harami menjadi layu kalu ta'amul harami. Ya, layu kala Oh iya, layu kala ta'amul harami. ta'amul harami. Tadinya layak kula muslimun, seorang muslim tidak akan makan ta'amal harami, makanan haram. Lannya huruf yang menasabkan, yuk kalanya fi'il mudhari yang nasab oleh lan, tandanya fathah, muslimunnya fa'il, rafa, si mufrad tandanya dhamma, ta'ama maf'ul bih nasab, si mufrad tandanya fathah dan mudhaf, al-harami mudhaf ilaih, jar, si mufrad tanda jar kasrah. Sekarang lan yuk kala, ya lan yakulu menjadi lan yuk kala. Tidak dimakan. Ini fathah. Muslimunnya dibuang. Tidak dimakan. Apa yang tidak dimakan? Ta'amul harami. Lan huruf yang menasabkan yuk kala fi'il mudhari nasab tanda nasab fathah. Nah, ta'amu naibul fa'il nasab. Rafa. Tanda rafa dhammah. Dan dia mudhaf, al-harami mudhafun ilaih. Ya, betul. Nomor 2, ada yang mau coba? Coba Ustaz. Silakan, Bu Sri. Gofiru Allahnya buang, terus? Gofiru dunubu Taibina. Ya. Gofaro mengampuni, bentuk pasifnya jadi gufiro. Diampuni. Domahkan awalnya, kasrohkan harokat yang sebelum akhir. Gufiro diampuni. Ayat apa yang diampuni? Dunubu, dosa-dosa. At-taibina, orang-orang yang bertobat. Ya. Gufiro adalah fi'il madhi. Mabniyun alal fathi. Mabni fathah. Harakatnya tetap fathah. Dunubu, naibul fa'il, rofa, jamak taksir ya. Kalau satu dosa, dzanbun. Kalau banyak, dzunub. Nah, jamak taksir, tanda rofa tummah, dan ya sebagai mudhaf. At-taibina, mudhaf ilaih. Dan dia jar, jamak mudzakkar salim, tanda jarnya iya. Taibina. Nomor 3, silahkan sekarang. Saya Ustaz. Ya, silakan. Kang Novan. Nomor 3 ya. Kataballahu alaikumusiyam menjadi kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Pertama, kutiba, katabanya diwajibkan, Allahnya dihilangkan. Siamnya, siama, siami, siamu. Siamu. Baik. Ya, sekarang. Kutibanya fil madi, mabni fathah. Alaikum jar dan majrur. Alanya huruf jar. Kumnya majrur ya oleh ala. Tetapi mabni karena isim dhamir. Kemudian asyamu naibul fa'il, rofa, tanda rofa dhammah. Gitu. Nomor 4. Ada yang mau coba nomor 4? Silakan Mas Mulyano. Allah menutup aib-aib kami menjadi yasturullahu uyubana menjadi Yustaru uyubuna. Yustaru uyubuna. Taknya tunya jadi tak, yustaru. Allahnya buang. Uyuba jadi rofa, uyubuna. Gimana i'rabnya? Yustaru fi'il mudhari majhul. Rofa. Rofanya dhammah. Ya. Uyubu naibul fa'il.
rofa Mhm. jamak taksir. Ya. Tanda rofanya dhammah Mhm. wa huwa mudhof. Ya. Na mudhofun ilaih. Mhm. Mabni saja. Mabni. Mabni. Jar. Ya. Itu seperti itu. Nomor 5. Yansurullahu, Allah menolong al-muslimina, kaum muslimin, fi mauqiati badrin, dalam perang Badar. Ya. Silahkan, ada yang mau coba? Nah lagi Ustaz. Boleh. Silakan. Jadi Yunsoru ditolong. Yunsorul muslimuna fi mauqiati badrin. Iya. Yunsoru al-muslimuna, umat Islam ditolong fi mauqiati badrin. Ya, betul. Yunsoru fil mudhari rafa, tanda rafa dhamma, al-muslimun naibul fa'il rafa, jamak mudzakkar salim, tanda rafanya dhamma, fi-nya huruf jar, mauqiatinya majrur oleh fi, isim mufrad tandanya kasrah, badrin dan dia mudhaf mauqiati, badrin mudhaf ilaih jar, isim mufrad tanda jar kasrah. Nomor 6. Itu ya, soal tentang naibul fa'il. Kalau mau merubah silahkan, ada mungkin satu orang yang mengerjakan, bisa di-share di grup ya, nanti bisa dikoreksi insyaallah. Ustadz mau tanya. Untuk kasus yang di nomor 10 itu kan syaribat hindun al-haliba. Itu ketika nanti dibuat naibul fa'il, apakah taknya itu masih diikutkan apa tidak? Nanti disesuaikan fi'il dan naibul fa'ilnya. Nah, syaribatnya pertama jadi syuribat, biminum. Oh iya. Hindunnya buang. Al-halibanya halibu, naibul fa'il. Nah, kemudian setelah proses akhirnya, ada satu proses akhir yang perlu kita perhatikan. Sesuaikan fi'il dengan naibul fa'il. Kalau halibu mudzakkar berarti sudah tidak perlu pakai taknis lagi, syuribal halibu gitu. Kalau untuk yang katanya kemarin kan waktu tentang fi'il mudhari yang mu'annas itu kan harus tak ya Ustadz ya? Iya, iya. Kalau contohnya kayak yang tadi, yasturullahu uyubana, kan menjadi yustaru uyubana, apakah enggak di yaknya tuh diganti tak enggak, Tat? Boleh dua-duanya. Oh iya. Ya, dalam pelajaran lanjutan nanti ada pembahasan untuk jamak taksir ghair akhir, itu boleh dibikin dua-duanya. Maksudnya kenapa tadi saya tidak langsung merubah, biar yang mudah-mudah dulu gitu, seperti nanti yang syuribal halib dan sebagainya. Syukuran, Ustaz. Ya, afwan. Ada lagi tambahan? Kalau yang nomor 6 gimana, Ustaz? Nah, rokiba muwadhafun, seorang karyawan naik sayarata mobil. Naiknya dinaiki jadi gimana? Rokiba dinaiki. Muwadhafunnya buang. Sayaratanya jadi as-sayaratu. Nah,
Nah, rukibas sayyaratu. Nah, karena sayyarah ini muannas, proses akhirnya sesuaikan. Tinggal tambahkan ta. Rukibatis sayyaratu. Rukibatis sayyaratu. Nah, itu seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai di sini untuk pelajaran naibul fa'il. Kesimpulannya, i'rab rofa ada pada dua tempat. Pertama, fa'il untuk kalimat aktif. Kedua, naibul fa'il untuk kalimat pasif. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Silakan.